Halo Sobat Spedu, selamat datang di Special Education Podcast bersama BEM Prodi Pendidikan Khusus FIP UNJ. Di podcast ini, kamu dapat bercerita mengenai berbagai hal tentang dunia pendidikan khusus. Dan pastinya di podcast ini, kamu akan menambah wawasan dan insight mengenai pendidikan khusus dari berbagai sudut pandang. Saya, Sisi, akan menjadi pemandu Anda hari ini. Pada episode kali ini, kita akan membahas tema yang sangat penting dan relevan, yaitu membangun sekolah inklusi, apa saja tantangan dan peluangnya. Bersama kita hari ini telah hadir seorang narasumber istimewa, yaitu Ibu Sulistiawati Triasi SPD, Kepala Sekolah Inklusi SD Negeri Cilangkap 2. Selamat datang Ibu Sulis. Selamat datang. Apa kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah. Ya. Insya Allah siap untuk podcast hari ini ya Bu. Insya Allah. Oke, sebelum berlanjut ke pembahasan hari ini, mari kita lihat CV dari narasumber kita hari ini. Oke. Di sini ditampilkan CV dari Ibu Sulis. Nah, Ibu Sulis ini sekarang itu kepala sekolah di SD Negeri Cilangkap 2. Nah, oke. Nah, dulu juga kuliah di UNJ dan prodinya pendidikan khusus juga ya Bu? Ya, dulu namanya pendidikan luar biasa ya Mbak. Oh iya, dulu masih Iya. pendidikan luar biasa, Iya. PLB. Berarti cutting ya, cutting kita. Iya. Oke, wah banyak banget ya guys ini. Dari mulai riwayat pekerjaan, terus prestasi-prestasi dari Ibu Sulis juga nih banyak banget. Ada lomba desain pembelajaran terbaik juara 1. Wow. Lalu lomba guru berprestasi lagi. Wow, itu banyak banget sih. Wah, ini pembuatan buku dan menyelenggarakan publikasi ilmiah. Wow. Wah, keren banget sih. Wih. Ya ini latar belakang ini ya, mengikuti pelatihan-pelatihan. Oh, banyak juga ya. Iya, dari mahasiswa hingga sudah jadi ibu-ibu itu selalu belajar Mbak. Terus belajar ya Bu. Iya. Macam-macam lah kita pelajari ya. Wah. Semoga kita yang nonton podcast ini bisa meneladani dari Bu Sulis yang selalu belajar sampai sekarang. Iya. Oke. Oke, lanjut ke pembahasan. Iya, Mbak. Pertama, ini kan jadi tema kali ini kita akan membahas tentang membangun sekolah inklusi, apa saja tantangan dan peluangnya. Nah, sebagai kepala sekolah dari sekolah inklusif tersendiri, definisi dan pentingnya pendidikan inklusif itu menurut Ibu apa sih? Ya, pendidikan inklusi itu sebenarnya ini ya Mbak, pada dasarnya adalah education for all, pendidikan untuk semua, pendidikan yang memberikan kesempatan dan kesetaraan kepada semua peserta didik ya, baik itu pada umumnya reguler atau normal pada umumnya ya bahasanya, ataupun anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kita menyelenggarakan pada satu ruang belajar yang tidak terpisahkan seperti itu. Di mana dalam pembelajarannya kita melakukan berbagai macam pendekatan-pendekatan yang dapat mengembangkan potensi akademik, keterampilan dan lain-lainnya. Oke, baik. Iya. Itu keren banget sih. Education for all. Iya, betul. Oke. Selanjutnya Ibu Sulis bisa ceritain pengalaman dan tantangan yang Ibu hadapi sebagai kepala sekolah inklusi. Iya.
sebelumnya saya cerita dulu ya riwayatnya, bagaimana kisahnya tentang pendidikan inklusi seperti itu ya. Waktu itu sebelum menjadi kepala sekolah, saya itu bermula dari sebagai guru ya. Memang saat itu di Depok kita memang sedang mengembangkan konsep pendidikan inklusi saat itu. Saat itu 2009 saya memasuki dunia sekolah negeri ya, di mana pendidikan inklusi sedang digalakan di Kota Depok, dan tentunya hal itu masihlah hal-hal yang baru. Tapi kita berusaha untuk mensosialisasikan bahwa pendidikan inklusi itu memang sangat penting dapat terselenggara di sekolah-sekolah negeri pada umumnya. Nah, pada saat itu memang tidak semua sekolah negeri ya untuk siap menerima layanan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Saat itu saya masih bertugas di SDN Depok Baru 8, yang mana di sana jumlah peserta didik ABK-nya hingga kurang lebih 50 Mbak, satu sekolah ya. Itu suatu hal yang sangat luar biasa dan menjadikan pengalaman pembelajaran buat saya untuk menjalani pendidikan inklusi saat itu. Tentu banyak hal-hal yang menjadi tantangan ya, karena baik guru maupun kepala sekolah itu adalah hal yang sama ketika kita memasuki dunia pendidikan, khususnya di sekolah negeri. Tentunya tantangannya adalah ketika bagaimana rekan-rekan kerja kita sesama guru gitu ya, atau mungkin kalau saya sebagai kepala sekolah saat ini memiliki anak buah ya, beberapa guru itu tidaklah semua memiliki pandangan yang sama atau pandangan yang siap untuk bagaimana mereka dapat menerima dan melayani peserta didik yang berkebutuhan khusus seperti itu. Banyak hal-hal yang menjadikan mereka merasa tidak siap. Mungkin dikarenakan mereka juga merasa belum memiliki pengetahuan yang cukup bagaimana menangani anak-anak berkebutuhan khusus tersebut. Dan tentunya kan mungkin anak berkebutuhan khusus itu kan beraneka rupa ya Mbak ya, banyak jenisnya. Jadi karena merasa tidak sanggup, jadi mereka sepertinya belum sepenuh hati gitu ya untuk menerimanya gitu ya. Tantangan berikutnya adalah ya tadi, memang keterampilan guru yang belum memadai sehingga mungkin memiliki keterbatasan dalam bagaimana menangani beberapa anak yang mungkin kasusnya cukup berat seperti itu ya kalau di kelas ya. Dan juga tantangan lainnya adalah bagaimana kita berhadapan dengan orang tua ya, orang tua wali siswa yang juga tidak semuanya mereka memahami akan bagaimana kondisi anak-anaknya gitu ya, dan tidak semuanya mereka mungkin mendukung ya bagaimana keberlangsungan mereka untuk dapat mengikuti pembelajaran di sekolah. Nah, itulah jadi suatu tantangan-tantangan yang perlu kita hadapi, tapi tentunya pasti ada solusinya gitu Mbak. Iya. Berarti dari tantangannya itu ada beberapa ya Bu. Pertama seperti menyamakan pandangan persepsi tentang pendidikan inklusi di kalangan guru-guru, kemudian kemampuan dan ilmu keterampilan bagi keterampilan pada guru untuk menangani anak-anak berkebutuhan khusus, lalu orang tua dari wali siswanya, anak-anak berkebutuhan khususnya juga ya Bu. Dan tentunya banyak hal-hal lain ya yang menjadi tantangan selain dari sudut pandang misalnya guru dan juga orang tua. Tentunya fasilitas sarana prasarana yang mendukung bagaimana agar proses pembelajaran juga termudahkan buat mereka gitu ya. Kemudian dukungan dari masyarakat di sekitarnya ya, apakah mereka memahami seperti itu tentang anak-anak ini. Contohnya misalnya nih, kalau untuk sarana prasarana misalnya bagi anak berkebutuhan khusus kan ada kalanya mereka memiliki karakteristik yang ada kalanya tantrum ya Mbak. Oh iya. Ya kan? Atau tantrum misalnya, atau belum mood untuk mengikuti pembelajaran itu kan
reaksinya beraneka rupa ya Mbak. Iya. Ada yang nangis, ada yang ngambek, ada yang wah macam-macam deh. Nah tentunya kalau di sekolah yang secara umum peserta didiknya reguler, kalau tidak saling memahami itu akan menjadi sudut pandang yang menghambat pembelajaran ya, karena bagaimana ini yang lain tertib, nanti yang satu ada yang menangis atau ada yang mengamuk begitu kan. Kalau kita tidak tahu strateginya atau tidak terdukung oleh fasilitas, akan menjadi penghambat pembelajaran. Maka diperlukan mungkin salah satunya adalah solusi ruangan khusus Mbak. Ruangan khusus yang mana untuk mengamankan kondisi ketika ada 1-2 peserta didik yang mungkin tadi ada kalanya mengalami tantrum. Jadi kan itu harus dihandle ya kan, harus diamankan, harus Biar nggak ditenangkan. ngeganggu yang lain juga ya, Iya. Bu. Nah kalau seandainya suatu sekolah tidak terdukung oleh sarana prasarana yang memadai, itu jadi faktor penghambat gitu ya. Atau minimnya jumlah guru di sebuah sekolah ya. Jadi gurunya pas semua, misalnya tidak ada guru yang Pendamping khusus, misalnya guru pendamping khusus pendukungnya gitu ya, untuk menghandle peserta didik yang berkebutuhan khusus, itu juga akan menjadi faktor penghambat ya. Mungkin sarana prasarana media yang mendukung ya, yang perlu untuk pembelajaran ya Bu. Iya, yang untuk memudahkan mereka lebih menyerapkan karakteristik ABK beraneka rupa ya Mbak ya. Iya, betul. Misalnya ada yang Mbak, misalnya tunanetra, tunarungu, ya kan, ADHD, ADHD. Nah, itu kan butuh media-media khusus dalam pembelajaran yang memudahkan mereka menyerap informasi dari optimalisasi panca indera yang mampu mereka serap. Misalnya gini, kalau tunarungu itu mereka butuh media yang visual ya Mbak, ya kan? Iya, betul. Nah, kalau misalnya keterbatasan lingkungan sekolah atau sarana prasarana sekolah yang memadai, misalnya tidak punya infokus ya kan, atau media-media konkret yang mereka bisa lihat, tentu juga menjadi penghambat ya. Atau tunanetra mereka butuh fasilitas lain yang mendukung audio atau misalnya braille dan lain-lainnya kan, keterampilan. Nah itu jadi penghambat juga. Jadi memang banyak hal yang perlu ya kalau memang ideal dan disiapkan, tapi tidak perlu juga kita untuk menuju dia menjadi mengurangi semangat untuk memiliki niat baik untuk menerima dan membantu peserta didik yang berkebutuhan khusus. Karena yang pasti Tuhan telah menciptakan manusia pasti ada keunggulan ya kan, ada keunggulan, ada kelebihan, bakat potensi yang mereka miliki yang belum kita temukan. Barangkali ketika saat ini dengan kasat mata manusia biasa, kita masih menganggap hal itu menjadi suatu kelemahan buat seorang anak ya, khususnya peserta didik berkebutuhan khusus. Tetapi ketika telah diberikan kesempatan untuk mereka lebih mendapatkan fasilitas tadi, layanan pendidikan yang setara, tentunya menjadi jalan untuk mereka lebih berhasil ya kan. Nah inilah yang belum secara umum ya, semangat itu mungkin dimiliki oleh para guru. Jadi makanya perlu ada solusi tadi. Mau langsung solusinya nggak Mbak? Boleh. Ya saya penasaran sih Bu. Tadi dari beberapa tantangan yang Ibu sebutin, ada salah satunya banyak perbedaan persepsi tentang pendidikan inklusi itu sendiri di kalangan guru. Nah dari Ibu sendiri solusinya gimana sih Bu untuk menyamaratakan persepsinya gitu? Ya salah satu caranya adalah dengan mengadakan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan ya kan, workshop, dan kalau sekarang tuh komunitas belajar ya, mengaktifkan komunitas belajar ataupun pengarahan yang sifatnya tentang pendidikan inklusi. Misalnya kalau saya sebagai kepala sekolah mencoba mensosialisasikan, mengembangkan informasi-informasi yang terkait dengan pendidikan inklusi, sehingga para guru dapat menambah informasi dan cara pandang mereka tentang hal-hal yang terkait pendidikan inklusi. Bisa juga kita mengundang para ahli untuk menambah kompetensi mereka, dan tentunya dalam
dunia kerja ya, khususnya secara struktural, misalnya kedinasan ya. Kalau dari ASN atau PNS itu kan ada program-program dari dinas pendidikan ya, yang mana nanti diprogramkan kepada kepala sekolah dan guru untuk diwajibkan mengikuti pelatihan-pelatihan yang terkait dengan hal tersebut, sehingga harapannya adalah para guru memiliki peningkatan wawasan, ilmu, juga keterampilan dalam hal-hal yang terkait dengan pendidikan inklusi. Itu harus terus-menerus digalakkan agar semangat untuk tadi menerima dan membantu serta mengembangkan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus tetap terus berjalan gitu Mbak. Karena kan tadi jumlah peserta anak berkebutuhan khusus itu kan semakin berkembang ya kan Mbak ya. Iya, semakin bertambah juga. Dan tidak semua pun dapat terfasilitasi di sekolah-sekolah khusus, misalnya seperti sekolah luar biasa gitu ya Mbak ya. Karena banyak hal-hal yang menjadi penghambat, misalnya satu sekolah luar biasa itu ada di beberapa tempat yang tidak semua terselenggara ya Mbak. Misalnya di kecamatan A ada satu, kecamatan B ada satu misalnya nih. Atau di sekolah luar biasa negeri itu tempatnya jauh, misalnya kalau di Depok itu tempatnya di kurang lebih di Citayam gitu ya kalau nggak salah. Iya, Jadi kan kalau rumahnya di Tapos ke jauh Citayam, banget. rumahnya di Pancoran Mas ke Citayam, atau rumahnya di Sawangan ke Citayam kan nggak mungkin. Iya. Maksudnya anak ini harus menjalani perjalanan yang cukup jauh gitu kan. Ya. Oleh karena itu pemerintah tadi menggalakkan sekolah-sekolah khususnya negeri untuk dapat melayani peserta didik di sekolah-sekolah negeri. Kalau sekarang kan ada PPDB ya Mbak, penerimaan peserta didik baru. Itu ada aturan-aturannya Mbak. Jadi setiap sekolah itu minimal 2% itu harus menerima gitu. Jadi baiknya sih tidak ditolak. Tapi memang kadang-kadang jadi dilema juga Mbak ketika memang kan nggak semua juga memahami tadi. Kadang-kadang di sekolah-sekolah negeri yang penting harus diterima. Nah tapi kan dalam sekolah itu juga ada aturannya Mbak ya. Artinya yang ketika untuk menerima anak berkebutuhan khusus itu paling tidak juga dilihat ya standar-standarnya, ada aturannya paling tidak. Pertama mungkin dari usia ya paling tidak sih kalau usia kan memang beragam. Paling tidak tingkat kesulitannya, maksudnya ada yang udah siap menuju sekolah, ada yang belum. Misalnya contohnya mohon maaf, misalnya ada kan kasus-kasus autis berat misalnya ya kan. Nah mungkin yang maksudnya yang kasusnya berat misalnya belum ada suara sama sekali, atau misalnya ya, Bu. Atau misalnya belum dapat duduk tenang, masih belum mau diam tenang. gitu. Nah ada kalanya memang bagusnya sih kita menyarankan bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus yang belum begitu terbentuk ya, itu disarankan untuk mengikuti dulu lembaga terapi. Jadi bagusnya sudah lebih siap. Jadi nanti ketika ikut pembelajaran bisa lebih maju, lebih maksimal terdukung. juga ya, bukan berarti menolak, tetapi sarankan untuk mengikuti dulu gitu ya. Dibentuk dulu supaya tersimulasi dengan baik, baru nanti kita bisa menyelenggarakan gitu. Biasanya seperti itu. Iya, gitu. Jadi di sekolah juga perkembangan lebih signifikan ya Bu, karena udah ada istilahnya stimulasi dari terapi gitu. Iya. Oke. Nah selanjutnya nih Bu, strategi dan program apa saja yang telah Ibu terapkan di sekolah untuk mendukung siswa dengan kebutuhan khusus ini? Iya. Ya biasanya sih tentunya banyak hal-hal yang perlu dipersiapkan ya. Contohnya misalnya kalau dari sekolah, baiknya itu memang harus ada tim khusus ya, ada tim khusus misalnya penanganan inklusi gitu ya, misalnya ada tim inklusi center gitu ya. Jadi bagusnya tuh Pak, idealnya nih ada lulusan pendidikan luar biasa Mbak. Makanya sekarang berkembang Mbak, di Depok itu sudah mulai ada aturan yang boleh mengajukan
guru yang akan diarahkan untuk nanti dia menjadi P3K. Tadinya kan belum ada tuh Mbak, pendidikan luar biasa. Saya awalnya juga seperti itu Mbak, masuk ke dunia sekolah negeri itu awalnya dari pendidikan luar biasa ya. Tapi karena memang dengan aturan kita harus mengikuti kesetaraan untuk linearitas pendidikan. Jadi saya sekolah lagi Mbak, pendidikan guru sekolah dasar. Jadi harus. Tapi kita punya basic, jadi bisa membantu anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah negeri. Nah, baiknya memang ada tim khusus yang dipersiapkan. Strateginya adalah tadi ada orang-orang atau guru-guru yang memang idealnya tadi bagusnya latar belakang pendidikan khusus ya kan. Kedua, paling tidak mereka yang pernah ikut pelatihan ya. Nah, paling tidak dengan adanya tim tersebut adalah tim khusus penanggung jawab yang untuk memikirkan masalah-masalah tersebut. Minimal misalnya pendataan siswa berkebutuhan khusus. Kemudian memikirkan bagaimana cara penanganannya, programnya, kegiatannya. Jadi bagusnya ketika kita menerima pendidikan para siswa atau peserta didik yang berkebutuhan khusus bukan hanya menerima tanpa penanganan gitu. Jadi kita menerima tapi juga memikirkan bagaimana follow up tindak lanjutnya, programnya seperti itu. Itu salah satu program strateginya. Kedua, ya tadi bagusnya kita menyiapkan ruangan khusus. Nah, kalau di sekolah saya alhamdulillah memang awalnya saya ditempatkan tadi tuh di Tapo 1 Mbak. Kalau Tapo 1 itu masih baru dan baru berkembang. Sedangkan kalau yang sekarang di SD Cilangkap 2 itu sudah lebih maju. Artinya memang dari awal sejak awal itu sudah mendapat SK sebagai sekolah layanan pendidikan inklusi. Jadi memang sekolahnya juga lebih besar, fasilitasnya juga lebih lengkap dan ada ruangan khususnya Mbak. Jadi kita punya gedung khusus, maksudnya punya ruangan khusus ya, di mana itu tempat untuk anak-anak peserta didik itu untuk belajar tambahan atau misalnya pull out gitu ya. Jadi ketika mereka belajar di kelas ada program pull outnya, jadi boleh diambil. Nanti alhamdulillah Dinas Pendidikan Kota Depok punya perhatian khusus terhadap pendidikan inklusi. Jadi kita tuh ada dari dinas ada program penyediaan psikolog, terapis bicara. Jadi itu dikirim ke sekolah kita gitu. Alhamdulillah ya. Kalau sekolah negeri untuk memfasilitasi semua ahli itu juga kemungkinan besarnya tuh agak sulit karena kan terkait dengan pendanaan ya Mbak. Tapi alhamdulillah dengan dukungan dari instansi pemerintah ya, dari dinas Kota Depok itu jadi terbantu. Paling tidak ada stimulasi lah Mbak daripada tidak ada sama sekali gitu kan, daripada didiemin aja gitu kan. Ya walaupun kita menerima tapi kan kasihan juga. Tapi kalau kita berikan kesempatan untuk disentuh juga, ditangani oleh para ahlinya, itu anak akan lebih tersimulasi juga. Artinya contohnya misalnya gini, yang tadinya hambatan perkembangan bahasanya minim, belum banyak bicara gitu ya, belum banyak berkembang, dengan mendatangkan terapi bicara, alhamdulillah katanya sih ada kemajuannya dan laporan kan terapi. Kalau misalnya ada terapis yang datang, saya berkomunikasi. Jadi kepala sekolah juga memperhatikan bagaimana perkembangannya. Jadi menanyakan kepada para terapis tersebut bagaimana perkembangannya Ibu, anak-anak kita yang sudah dilatih oleh Ibu, mereka laporan, menginformasikan perkembangannya seperti itu. Jadi ya seperti itu Mbak, strateginya. Kemudian ya strateginya seperti ini, kita juga saya berusaha menjalin dengan lembaga-lembaga instansi lain baik negeri maupun swasta. Nah contohnya ya saya misalnya nanti nih kunjungan nih ke UNJ ya, saya mau silaturahmi nih kepada dosen, mau ngajuin nanti boleh nanti yang mau PPL mau magang ke sekolah kami gitu. Jadi kan bisa sebagai belajar di tempat kami juga mendapat bantuan gitu kan. Jadi kita harus kreatif lah ya mencari terobosan gitu ya. Terus banyak instansi mungkin lembaga-lembaga lain swasta yang juga berminat gitu, misalnya kayak universitas tadi ya, bukan hanya UNJ. Nanti mereka
Kalau kami dulu di Depok Bor 8 ya, tempat tugas saya yang pertama, itu banyak mahasiswa-mahasiswa UI yang datang ke situ sebagai penelitian dari mahasiswa psikologi gitu ya, dari keperawatan. Jadi mereka punya program untuk memberikan pelatihan tadi untuk bagaimana kita jadi bertambah ilmunya seperti itu ya. Sekarang pun demikian. Jadi sama, itu salah satu strateginya. Kemudian cara selanjutnya adalah dengan membuat program parenting ya kan. Jadi pendidikan itu bukan hanya kepada guru Mbak, tapi bagaimana kita mencoba merangkul serta mengajak para orang tua agar mereka memiliki tadi cara pandang yang sama tentang anak berkebutuhan khusus, bagaimana cara penanganannya, kemudian bagaimana bisa saling support ya, dan akhirnya mereka memiliki semangatan untuk mendukung anak-anaknya. Contohnya gini Mbak, kemarin kan kami mengadakan misalnya di dinas itu kan suka ada program lomba seni, lomba tari, bagi anak ABK, lomba apa aja, menyanyi, menari. Nah kemudian kami berpartisipasi, ayo kita harus ikut. Coba bayangin sih kalau kira-kira ada nggak gambar ya kalau anak ABK tuh dalam waktu singkat dilatih menari, gimana menurut Mbak? Mbak pernah nggak? Pastinya butuh waktu. Pernah yang ngalamin belum? Nah, belum ya. Nah, secara bayangan kita kayaknya sulit ya, gitu kan ya. Tapi ternyata bisa loh Mbak. Oh iya. Jadi mereka-mereka yang anak berkebutuhan khusus ya, dengan berbagai macam karakteristik itu dilatih dalam 4 hari tuh sekolah kami. Nari itu tampil bisa gitu, nari Timanuk Dadali apa gitu ya, dengan kostum yang sempurna, dengan kostum yang lengkap seperti itu. Itu bergerak dukungan siapa? Kita kan bukannya dari sekolah memfasilitasi penyewaan pakaian tersebut, tapi dari orang tua. Kalau orang tua sudah mendukung, sudah berpartisipasi, mereka juga tidak akan berat untuk mendukung anak-anaknya, dan mereka bahkan merasa bangga bahwa anak-anak mereka bisa tampil di depan umum. Itu suatu prestasi yang juga membanggakan, baik buat, itulah hasil pendidikan inklusi Mbak di situ ya. Jadi kita harus punya cara pandang bahwa keberhasilan pendidikan itu bukan hanya dari faktor akademik ya, mesti prestasi rapot yang bagus, mampu menyelesaikan soal-soal ulangan yang dengan nilai tinggi. Tentu kita harus mengajak paradigma berpikirnya tadi, prestasi itu bukan hanya akademik tapi ada non akademik. Ya, non akademik itu tadi keterampilan ya, kemudian bakat minat, bagaimana mereka bersosialisasi. Di situ strategi-strategi yang terus dikembangkan untuk anak-anak inklusi. Banyak Mbak, banyak banget pokoknya sih. Banyak deh kalau kita ingin mengupas tentang bagaimana layanan pendidikan inklusi seperti itu. Itu salah satunya aja. Oke, itu keren banget sih. Itu yang ngelatih nari selama 4 hari itu guru di sekolah Ibu. Iya, alhamdulillah kita kebetulan di SDN Cilangkap 2 itu ada guru yang punya bakat yang talent yang multi majemuk gitu ya. Jadi multi talent ya. Jadi dia juga punya basic penari gitu. Jadi dia bisa melatih anak-anak untuk menari begitu. Oh iya sih. Iya. Jadi suatu kelebihan juga ya. Jadi ngebantu buat kalau misalkan ada lomba acara-acara seperti itu. Jadi ya seperti itu Mbak. Jadi guru itu memang juga perlu terus belajar Mbak ya. Jadi bukan hanya pengembangan akademik, kita belajar. Tapi kan kalau di PLB ada biasanya ada loh, ada program menari dulu. Ada menari. Kalau kita ada ini ya komunitas menari. Mata kuliahnya musik. Ada menari Mbak. Dulu kita ada dapat iya. Jadi ternyata itu kan kita dibekalin ya di PLB ya. Ada belajar matematik, IPS, bahasa, pokoknya lengkap lah, kita dipersiapkan kan dulu ya.
Salah satunya kita dipersiapkan untuk bisa menari. Ternyata memang dibutuhkan dan kita sekarang juga bagusnya sih ya walaupun ini belajar terus Mbak, belajar menari, belajar apa. Jadi nanti ketika kita terjun di dunia pendidikan di sekolah, kita mampu mengajarkan berbagai hal kepada peserta didik kita. Iya betul. Gitu, iya. Oke. Tadi juga Ibu udah jelasin ya kalau misalkan dari orang tua udah sangat mensupport, insya Allah perkembangan anak juga bisa sangat signifikan gitu ya Bu. Contohnya siapa Mbak yang sekarang lagi in? Oh siapa Bu? Sri Aryani ya. Oh iya. Wah sudah. Iya itu orang tuanya support melebihi ini ya ambang batas lah ibaratnya sampai keluar dunia internasional dengan support yang penuh. Nah jadi kita tuh memang Masya Allah ya punya tugas untuk gimana menyadarkan guru, menyadarkan orang tua dan komunitas-komunitas lain bahwa semua itu tadi sebenarnya bisa luar biasa kalau digali dan stimulasi seperti itu. Oke nih selanjutnya Bu, bagaimana peran orang tua dan masyarakat dalam mendukung pendidikan inklusif di sekolah Ibu? Ya tentu ya sangat mendukung. Tapi memang tadi kan ya dari sekian jadi ada yang mendukung ada yang tidak gitu kan ya adanya tapi secara umum untuk ABK-nya mereka mendukung untuk proses pembelajaran di sekolah gitu ya. Dan lingkungan masyarakat memang juga perlu kita jalin ya, perlu kita kita gandeng, kita silaturahmikan sehingga mereka bisa mengenal dan paham bahwa di sekolah ini ada loh anak-anak yang berkebutuhan khusus. Misalnya contohnya gini Mbak, ada kalanya kan ada beberapa anak yang punya karakteristik suka jalan sendiri ya, tanda kutip kabur gitu maksudnya, naik sepeda sendiri. Ada tuh yang kayak gitu Mbak di sekolah kami. Naik sepeda kalau nggak dikejar nih kemana kan gitu kan. Iya. Nah kalau kita tidak perlu, maksudnya kita tidak dekat dengan masyarakat untuk mengenalkan, maksudnya kita mengundang misalnya para tokoh masyarakat untuk mengenalkan ini loh kami adalah salah satu sekolah yang menyediakan pendidikan inklusi di mana nanti ada peserta didik kami yang memiliki karakteristik ABC sehingga nanti ketika ada sesuatu dan hal mohon bantuan kerjasama saling menolong, saling memahami seperti itu ya kan begitu Mbak. Jadi memang perlu kita gali terus menerus. Oke, kalau di SD Negeri Cilangkap 2 ya Bu? Itu untuk siswa ABK-nya ada berapa Bu kalau boleh tahu? Jadi memang kami ini walaupun sekolahnya besar jumlahnya tidak sebanyak yang tadi ya sekolah Depok Baru 8 ya. Paling kurang lebih sekitar 16 gitu ya. Dari sekian ratus siswa gitu ya. Dan ini sudah keluar berapa anak ya kemarin tuh kurang lebih 4 atau 5 gitu. Ya, 5 yang baru lulus 6 anak udah lulus nih. Terus kami juga membuka kesempatan kemarin baru sekitar hanya 2 orang sesuai dengan 2% dari aturan PDB ya gitu. Untuk yang 16 orang ini kekhususannya apa aja Bu? Ya banyak ya Mbak. Jadi ada yang baru lulus ini ada yang tunanetra Mbak. Ada yang tunanetra. Kemudian ada yang autism gitu ya. Ada yang autism beberapa ADHD, kemudian lambat belajar seperti itu. Ada yang kalau adik-adik kelasnya ada yang Down syndrome 1-2 orang ada. Tapi secara umum lambat belajar begitu Mbak. Untuk misalkan siswa dengan kesulitan belajar ini atau lambat belajar ini, kira-kira programnya apa sih Bu untuk mereka? Ya, idealnya adalah remedial ya, remedial teaching ya, artinya pengulangan pembelajaran ya kan. Jadi nanti mereka dipanggil di ruang khusus tadi, diprogramkan ya, diberikan jadwal untuk mendapatkan tambahan belajar atau remedial teaching seperti itu. Iya. Dan tentunya mengarahkan untuk mengikut sertakan kepada ekskul.
ekskul tadi, misalnya ekskul tari atau ekskul lainnya, sehingga paling tidak mereka punya pengasahan penstimulasian keterampilan bakat minat ya. Paling tidak juga mereka mampu bersosialisasi lah dengan teman-teman lainnya, seperti itu. Iya. Ya. Ini ya Bu, membiasakan anak dengan kebutuhan khusus untuk bersosialisasi, terus mengembangkan kemandirian mereka juga ya. Oke, selanjutnya apa sih harapan dan rencana Ibu untuk masa depan pendidikan inklusif di Indonesia? Luar biasa ya. Ya harapannya semua bekerja sama ya. Memang perjuangan itu tidaklah mudah, tapi upaya yang terus menerus, semoga ada hasil yang yang dapat memberi kesempatan tadi kepada seluruh peserta didik yang berkebutuhan khusus mampu diterima dan diberi kesempatan untuk belajar gitu ya. Paling tidak tadi bagaimana di sekolah-sekolah negeri itu harapannya adalah guru memiliki cara pandang yang positif gitu. Cara pandang yang positif aja dulu deh, bahwa tidak setengah hati tapi sepenuh hati untuk menerima. Seperti itu aja dulu, sederhana. Ya, semoga tercapai ya Bu, itu harapan dari kita semua, apalagi mahasiswa pendidikan khusus. Gitu. Iya. Yang pasti saya percaya bahwa pemerintah, apalagi di pusat kementerian ya, yang saya tahu, yang saya jalani dari semenjak saya bergabung dengan pendidikan inklusi di dunia negeri, sekolah negeri, itu memiliki perhatian yang besar Mbak terhadap peserta didik berkebutuhan khusus ya. Baik secara internasional maupun secara nasional itu sangat support sekali tentang pendidikan inklusi. Namun mungkin di bagian lapisan masyarakat secara umumnya, maksudnya di tingkat pelaksana bagi kami di sekolah-sekolah negeri, itu masih terus berproses untuk menyadarkan kita semuanya, para guru, agar tadi siap untuk menerima. Dan tentunya memang siap itu perlu berbagai macam aspek kesiapannya, tadi keterampilan masalahnya, keterampilan bagaimana penanganan kepada anak berkebutuhan khusus ini. Karena memang kan tidak mudah Mbak kalau sudah di lapangan ya. Iya, banyak faktor-faktor menangani anak-anak tersebut tidak mudah, karena memang tadi dengan hambatan-hambatan khusus. Tentunya ini adalah sesuatu yang tidak biasa, makanya pendidikan luar biasa ya kan. Pendidikan luar biasa yang memang penanganannya adalah anak-anak yang luar biasa. Jadi penanganannya bukan sederhana bagi seperti peserta didik pada umumnya gitu. Jadi karena butuh kekhususan, itulah yang perlu disiapkan untuk dapat menanganinya. Oke. Sekarang kita udah ada di sesi akhir dari podcast. Nah, sebelumnya aku ada pertanyaan titipan nih Bu. Iya. Nih, saat ini banyak mahasiswa pendidikan, especially pendidikan khusus, yang masih ragu untuk menjadi guru karena beberapa alasan, yaitu misalnya administrasinya yang terkesan seperti menyulitkan, pendapatannya yang tidak sebanding dengan kerja yang dikeluarkan, dan sebagainya. Nih, kira-kira apa pendapat dan saran dari Ibu yang dapat diberikan kepada mahasiswa-mahasiswa pendidikan, khususnya pendidikan khusus ini? Justru menurut saya ya pendidikan luar biasa memang dari dulu ya. Kami semenjak kami kuliah itu sudah diprediksikan menjadi jurusan yang akan nanti dan menjadi jurusan yang spesial sebenarnya Mbak. Tapi memang kenyataannya begitu Mbak. Nggak ada jurusan PLB yang nganggur. Ya, jadi banyak maksudnya kami para alumni itu langsung pada kerja, turun di dunia kerja dan banyak sangat dibutuhkan. Ketika kita turun di klinik-klinik terapi pun itu juga penghasilannya juga di atas rata-rata. Home visit pun juga bagus ya. Artinya prospek dalam dunia kerja sebenarnya bagus Mbak. Nah itulah sebenarnya yang perlu dipersiapkan adalah sebenarnya hati dulu. Hati kita, mental kita dan mindset kita.
justru dari para mahasiswa ini yang harus yakin gitu, yakin dengan apa yang kita pelajari, yakin apa yang kita dalami ilmu ini sebenarnya nanti menjadi satu hal yang luar biasa dan memang dicari ya. Saya di Depok ini salah satunya loh Mbak yang lulusan pendidikan luar biasa yang ASN. Iya, nggak ada yang bisa. Maksudnya yang lain PGSD iya gitu lain ya, PGSD, tapi saya yang ASN yang punya latar belakang pendidikan luar biasa hanya satu, saya di Kota Depok. Ya, dan itulah karena memang sulit. Dan ada pun mereka masih misalnya APBD honor sudah mulai masuk, PLB udah bisa, maksudnya dia honor APBD, makanya sekarang udah mulai dikasih kesempatan Mbak di Depok untuk diterima sebagai ASN. Jadi maksudnya dari sudah ada lulusan perkembangan pendidikan khusus iya, atau PLB itu bisa sudah mulai ada regulasinya katanya, apalagi Depok sudah mulai nerima ketika di setiap sekolah itu ada 10 peserta didik yang ABK dan butuh guru baru untuk sebagai tim tadi inklusi di sekolahnya. Itu udah mulai bisa mengajukan dan udah mulai bisa ngelamar. Maksudnya udah masih kesempatan dan itu nanti akan selalu diangkat Mbak. Kesempatannya tuh kan, jadi sebenarnya prospeknya luar biasa gitu ya. Sebenarnya kan PLB di apa namanya? Dilatih atau diproduk lah ibaratnya ya. Bukan hanya sekedar pseudo teacher, tapi sebagai tim pengembang dan pemprogram untuk program-program keABK-an. Itu kan di setiap sekolah-sekolah swasta pasti akan ada peserta didik yang ABK-nya nantinya. Ya kan? Jadi ya pasti akan sangat dibutuhkan, Mbak. Gitu. Prospeknya bagus. Tapi memang terus banyak, saran saya itu memang harus banyak turun ke dunia kerja, ke lapangan ya. Makanya kan nanti misalnya udah 3 tahun belajar, biar real ilmunya itu, makanya langsung tuh makanya kan tadi dosen buat program ke PPL, ke lapangan, jadi ilmunya tuh real gitu. Nanti kalau mau ke Depok silahkan hubungi saya. Saya kenal dengan semua, maksudnya beberapa dan semua lah ibaratnya, karena kita berjalin hubungan ya dengan sekolah negeri dan swasta di Kota Depok. Ya, jadi banyak peluang. Berarti nanti bisa ya Bu. Iya, hubungin aja saya. Buat kita nih yang masih semester 2 nanti saya juga kan mau PKL. Kenal sama dosen-dosen PLB. Bu Riana ya Bu. Bu Riana, kenal dekat. Kemudian Pak Indra kan angkatan saya. Ya, dia mau ketemu sama Pak Indra. Iya, maksudnya menawarin, silakan kalau mau mahasiswanya ingin PPL di Kota Depok, silakan. Alhamdulillah. Iya. Oke, terakhir nih Bu. Apa harapan Ibu untuk prodi pendidikan khusus UNJ? Ya, lebih maju, lebih sukses, lebih kreatif. Ya, tapi saya lihat sih dari ini ya, saya kan nyatin anak saya gitu ya. Kayaknya kreatif deh. Lebih kreatif, dia lebih kekinian. Pokoknya lebih cerdas ya. Oke, cerdas deh. Pokoknya lebih oke gitu. Pokoknya oke banget kelihatannya, kreatif ya. Dan memang ilmunya lebih di atas rata-rata menurut saya. Jadi apa yang dipelajari kan saya suka nguping gitu ya, kalau belajar apa sih? Oh, ilmunya udah bagus banget gitu, maksudnya dipelajari itu udah bagus banget. Jadi mungkin harapan masukan dari saya ya. Jadi para mbak kakak-kakak ini ya, misalnya BMJ gitu ya. Apa namanya istilahnya? BMP ya namanya sekarang. Kalau dulu jurusan ya. Oh, prodi ya. Mahasiswa yang aktif di jurusan. Oh iya, dulu kan namanya BEM kan, BMJ dulu. Kalau sekarang BEM Prodi. Iya, namanya BEM Prodi ya. Itu kreatif aja, mengkreatifkan segala program yang terkait untuk bagaimana mengasah para mahasiswa atau adik-adik kelasnya untuk lebih mengenal dunia pendidikan inklusi atau dunia keABK-an. Memang harus banyak relasi, langsung terjun ke lapangan lebih bagus begitu.
Itu aja. Oke. Iya. Oke, terima kasih banyak Ya. ya Ibu atas waktu dan wawasan yang Ya. telah Ibu berikan kepada Sama-sama. kita semua. Iya. Nah, dari episode hari ini dapat kita simpulkan bahwa pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan di mana semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, belajar bersama dalam satu lingkungan yang sama, atau tadi kata Bu Sulis itu education for all ya guys. Dan diperlukannya dukungan dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari guru, orang tua, serta lingkungan sekitar. Nah, terima kasih untuk semua sahabat Spedu yang telah menyaksikan podcast ini. Semoga apa yang telah dibahas hari ini dapat memberikan inspirasi dan pemahaman lebih bagi para pendengar tentang pentingnya pendidikan inklusif. Sampai jumpa di episode Spedukes berikutnya. Jangan lupa untuk ikuti media sosial BEM PPKH @speducation_UNJ agar kamu bisa terus update info terbaru dari Spedukes. Jika kamu memiliki pertanyaan, komentar, atau topik yang ingin kami bahas, jangan ragu untuk menghubungi kami. Kami ingin mendengar pendapat serta tanggapan dari teman-teman sekalian. Jangan lupa like, komen, dan share, dan juga subscribe. See you on another Spedukes, Sobat Spedu. Bye-bye. Terima kasih.